Halo semuanya, kenalin nama aku Nadia. Jadi di sini aku bakal jelasin apa sih itu mute theory. Kita semua tahu bahwa setiap orang punya pendapat dan ide yang penting. Nah, jadi ada sebuah konsep yang disebut mute theory. Ini menjelaskan bahwa kadang-kadang suara orang tertentu seperti perempuan atau teman-teman kita dari kelompok yang lebih kecil sering merasa tidak didengar dengan baik. Ini terjadi karena ada aturan sosial dan cara berpikir yang membuat orang-orang ini merasa tidak nyaman untuk berbicara. Selanjutnya, penjelasan mute theory. Ini adalah konsep dalam komunikasi yang menjelaskan bagaimana suara dari kelompok tertentu, terutama perempuan dan minoritas, seringkali tereduksi atau tidak didengar dalam diskusi publik. Dikenalkan oleh Michelle De Angelis dan dipopulerkan oleh peneliti komunikasi yang lainnya. Teori ini menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti norma sosial, bias gender, dan struktur kekuasaan dapat menghalangi individu untuk menyampaikan pandangan mereka meskipun pandangan tersebut valid atau kita anggap benar. Kenapa ini penting? Apa dampaknya sih dari mute theory ini? Jadi dampak dari mute theory ini sangat signifikan dalam berbagai konteks. Ketika suara kelompok tersebut diabaikan atau hasilnya bisa berupa kebijakan yang tidak adil atau ketidakpuasan dalam lingkungan kerja. Dalam dunia politik, keputusan yang penting dapat mempengaruhi masyarakat seringkali tidak mempertimbangkan perspektif perempuan atau komunitas minoritas. Seperti di tempat kerja, kurangnya masukan dari karyawan yang terpinggirkan dapat menghambat inovasi dan kolaborasi tim. Selanjutnya ada juga contoh konteks sehari-hari. Salah satu contoh mute theory yang umum adalah seperti dalam rapat-rapat di organisasi. Misalnya, seorang wanita mungkin mengemukakan ide-ide yang cemerlang, tetapi jika dia diinterupsi atau diabaikan, ide tersebut tidak akan mendapatkan perhatian yang layak. Dalam konteks media, laporan berita juga seringkali mencerminkan suara pria lebih dominan. Sementara isu yang berkaitan dengan perempuan atau minoritas bisa terlewatkan. Selanjutnya, ada peran teknologi dalam hal ini. Media sosial dan platform digital telah memberikan perempuan lebih banyak ruang untuk berbicara, tetapi juga membawa tantangan. Banyak perempuan menghadapi pelecehan online yang membuat mereka enggan untuk berbagi pendapat mereka. Namun, platform ini juga menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan kesetaraan suara. Selanjutnya, apa sih solusi untuk mengatasi mute theory ini? Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengambil langkah-langkah yang konkret. Pertama, penting untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif, di mana orang merasa aman untuk berbicara, dan juga pentingnya pelatihan tentang kesadaran bias dan komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya, institusi dapat menerapkan kebijakan yang memastikan representasi beragam dalam pengambilan keputusan. Misalnya mengadakan forum di mana semua suara dapat disampaikan tanpa diinterupsi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa mempromosikan lingkungan di mana-mana, di mana semua suara didengar dan dihargai, serta menciptakan perubahan positif dalam struktur sosial dan organisasi. Kesimpulan mute theory dan langkah selanjutnya yang bisa kita ambil merupakan mute theory ini mengajak kita untuk memahami dan menanggapi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam komunikasi untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif. Kita harus berkomitmen untuk mendengarkan
dan menghargai setiap suara. Jadi, mari kita ambil langkah yang proaktif untuk mengatasi isu ini, baik di tingkat individu maupun tingkat kolektif. Semoga pemahaman kita mengenai New Theory ini dapat menginspirasi perubahan positif di lingkungan kita masing-masing. Mungkin itu saja ya dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.